Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Economic Update CNBC Indonesia 2025 bersama saya Safrina Nasution, dan di kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami secara eksklusif Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Ibu Mari Elka Pangestu. Ibu Mari, apa kabar? Baik, Adik. Terima kasih banyak Ibu telah bergabung bersama kami di Economic Update. Ibu, mungkin tentunya kita akan memulai Notes Economic Update ini tentang update yang ada dan juga evaluasi dari Ibu sendiri mengenai kinerja ekonomi yang ada di half 1 2025, semester pertama 2025 ini. Karena kita ketahui ada begitu banyak tekanan dari eksternal. Reciprocal tariff pertama kali dikemukakan oleh Presiden Donald Trump per April, lalu ada juga perang yang ada antara Iran Israel, walaupun kemarin tensinya cukup reda, tapi konflik geopolitik global juga masih begitu uncertain. Dan ini terdampak langsung terhadap kinerja-kinerja makroekonomi yang ada dari indikator-indikator yang juga ada kita ketahui bersama. Evaluasi dari DEN seperti apa, Ibu Mari? Evaluasi dari DEN tentunya adalah bahwa faktor eksternal itu sudah pasti mempunyai dampak ke Indonesia, juga kepada negara lain. Ya. Ada dampak dari ketidakpastian karena tarif dari Trump. Tapi itu ada dampak langsungnya ke Indonesia, tapi yang mungkin akan lebih berdampak ke kita bila mana memang tarif itu benar-benar diberlakukan penuh gitu ya. Dan kalau diberlakukan penuh itu sekarang estimasinya bahkan Amerika bisa tumbuh 1 sampai 1,5%, dan pertumbuhan ekonomi dunia akan terpengaruh. Dengan demikian kan itu berarti external demand buat kita turun, apalagi kalau ada perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, walaupun sekarang lagi mereda ya. Kalau ada perang dagang itu kan berarti ekonomi Tiongkok juga akan terkena, dan sebetulnya untuk Indonesia dependensi kita ke pasar Tiongkok itu jauh lebih besar dari ke Amerika. Kita 10% dari ekspor kita ke Amerika, 20% ke Tiongkok. Jadi kalau ada perlambatan pertumbuhan di Tiongkok itu juga akan berdampak ke Indonesia ya. Kemudian harga komoditi yang memang menjadi salah satu ekspor penting kita ya. Jadi ini semua dampak eksternal yang sudah ada pengaruhnya di kuartal pertama, mungkin selama semester pertama ini juga. Sementara kita semua masih menunggu ini kelihatannya akan seperti apa perkembangannya ya. Tapi menurut hemat kami di DEN pun tidak hanya faktor eksternal, ada juga tanda-tanda faktor domestik yang juga kita harus waspadai yang bisa mempengaruhi pertumbuhan. Apakah itu daya beli yang melemah, melambatnya atau terlambatnya pengeluaran pemerintah, karena waktu kuartal pertama terutama kan ada realokasi anggaran dan seterusnya yang mempengaruhi lah ya, mempengaruhi belanja, mungkin sampai sekarang belum terkoreksi penuh, dan juga ada PHK di beberapa sektor, dan baru-baru ini angka PMI turun ya ke 46. Walaupun indeks kepercayaan konsumen sih masih rada stabil ya. Jadi ini ada beberapa indikator yang ada yang turun, ada yang stabil. Nah, ini yang tapi kita terus harus waspadai ini bagaimana supaya menjaga pertumbuhan di kuartal second semester dari tahun ini. But are we in good condition, Bu? Mengingat beberapa indikator tersebut juga menunjukkan kinerja yang somehow tidak sebaik periode-periode sebelumnya. Oke, kalau kita bilang relatif ke negara lain, mungkin kita dianggap cukup resilient lah ya. Pertumbuhan kita di kuartal pertama kan 4,87. Kemudian proyeksi dari Bank Dunia, dari IMF, dari beberapa lembaga lain kan memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan di bawah 5%. Sedikit di bawah 5%, 4,7%. Secara relatif kepada negara lain itu tidak terlalu parah ya. Dan juga bahwa semua negara termasuk Amerika mengalami revisi ke bawah ya untuk pertumbuhan. Ya, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengantisipasi ya bahwa untuk semester kedua kita harus benar-benar mengantisipasi tadi faktor-faktor yang kelihatan turun ya. Seperti daya beli melemah, itu kan berarti perlu stimulus, perlu mungkin program-program yang khusus untuk mendorong konsumsi ya. Dan kalau untuk PHK
di beberapa sektor itu apa yang harus dilakukan, dan sektor mana saja yang lemah seperti manufacturing, itu apa yang perlu dilakukan. Ya Bu, mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2025, World Bank juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di 4,7% overall di 2025. Bagaimana Anda menafsirkan proyeksi pertumbuhan ini? Apakah ini sinyal perlambatan secara struktural atau lebih pada refleksi risiko global jangka pendek semata, Bu Mari? Ya, menurut saya kombinasi lah ya. Memang tetap faktor eksternal itu berpengaruh ya, dan revisi ke bawah seperti saya sampaikan tadi dialami oleh semua negara, dan itu memang karena faktor eksternal. Karena global ekonomi ini akan lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Jadi ada faktor-faktor eksternal ya, terutama ketidakpastian pertumbuhan dunia karena perang dagang dan tarifnya Trump. Kalau perang Israel dan Iran itu sepertinya sudah mereda dan harga minyak sudah kembali ke ancaman saat hormon juga tidak ya, jadi itu, ya, untuk sekarang ya, belum tentu, tapi kita tidak perlu complacent karena Middle East masih panas ya, dan bisa jadi konflik juga di tempat lain. Jadi ini faktor eksternal. Tapi kita juga perlu menyadari ada faktor-faktor domestik, struktural domestik yang memang sudah kita lihat tanda-tandanya yang perlu diatasi ya. Jadi melemahnya daya beli, investasi yang mungkin belum kembali pulih untuk bisa mendorong pertumbuhan kembali ke 5%, bahkan kalau memang targetnya lebih dari 5% seperti yang diharapkan Presiden, itu akan memerlukan langkah-langkah strategis ya untuk mengatasinya. Terutama kalau kita ingin ada pertumbuhan 5% dan lebih tinggi, itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa investasi. Ya, dan untuk mendorong investasi, disinilah diperlukannya diregulasi, reformasi struktural yang memang sudah diumumkan oleh Presiden waktu bulan April ya. Investasi ya Bu ya, komponen yang kira-kira bisa membantu untuk mengejar 5%. Ya, di luar tadi stimulus fiskal, government spending berarti ya. Ya, government spending, tapi juga realokasi pos-pos yang strategis. Yang pos-posnya tuh harus yang intinya menstimulasi demand ya, dan maupun employment ya. Karena kita bicara juga antisipasi PHK di beberapa sektor, dan ini juga perlu ada penyikapan terhadap hal itu. Tapi yang kuncinya ya, itu kan jangka pendek ya. Kalau kuncinya sekarang maupun jangka menengah harus bisa mendorong investasi. Karena investasilah yang akan menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan.